Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muharman Lubis dalam mata kuliah Enterprise Business Data Analytics. Kita akan ngebahas pada kesempatan kali ini modul kelima tentang Introduction to Data Analytics Thinking. Oke, ada yang disebut dengan ubiquity of data opportunities. Nah, tujuan utama dari ubiquity data opportunities adalah untuk membantu melihat problem-problem bisnis dari perspektif data. Karena UBGT ini adalah salah satu sifat dari data di mana perpindahan itu berlangsung dengan sangat cepat. Ya. Sehingga perlu ada suatu mekanisme yang sifatnya dinamis dan juga memahami prinsip-prinsip terkait dengan mengekstrak atau menghasilkan suatu pengetahuan yang useful dari data tersebut dikarenakan dynamical changes yang terjadi pada data. Selalu ada satu structure yang fundamental terkait dengan cara berpikir dari analytical dan prinsip-prinsip yang dasar yang harus dipahami. Selalu ada juga particular area ataupun area-area khusus di mana intuisi ataupun kreativitas dan juga common sense serta domain knowledge yang harus digunakan atau dimanfaatkan dari sisi kesempatan ataupun peluang terkait dengan ubiquity data. Jadi jangan dilihat ini sebagai suatu masalah, tapi sesungguhnya the ubiquity of data ini menjadi satu hal yang sangat baik yang dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, perspektif data ini sesungguhnya akan menyediakan kita dengan struktur dan juga prinsip-prinsip. Dan ini pada akhirnya akan memberikan kita suatu framework yang systematically menganalisa such problems. As you get better at data analytic thinking, kita akan mendevelop intuisi sebagaimana dan juga di mana untuk menerapkan kreativitas dan juga domain knowledge. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami data science, bahkan jika kita tidak pernah menggunakannya untuk diri kita. Jadi harus dipersiapkan secara masak-masak karena data analytic thinking itu akan membolehkan kita untuk mengevaluasi proposal dalam project mining yang bisa saja ke depannya akan menjadi satu pertaruhan atau satu peluang bagi kita untuk mendapatkan benefit secara diri sendiri ataupun secara perusahaan. Contohnya jika kita sebagai seorang employee ataupun konsultan ataupun ada investasi-investasi yang potensial yang menargetkan untuk meningkatkan satu aplikasi bisnis tertentu dengan mengekstrak suatu knowledge dari data. Mau tidak mau kita harus bisa mengakses proposal tersebut secara sistematis dan menentukan apakah itu baik it is sound
dan atau malah flow ya, ada permasalahan atau ada problem. Ini tidak berarti bahwa kita akan bisa menceritakan apakah itu akan succeed untuk project data miningnya, yang tentunya ya akan memerlukan proses percobaan atau simulasi. Tetapi kita seminimal mungkin mampu nge-spot, melihat hal-hal yang bermasalah, hal-hal yang menjadi batu sandungan, ataupun asumsi-asumsi yang unrealistik, ataupun hal-hal yang hilang. Data science sesungguhnya mengandung prinsip ya, proses dan juga teknik untuk memahami fenomena melalui suatu analisa data yang otomatis. Nah, dari gambar data science dalam konteks various yang banyak ya, sesungguhnya dia berhubungan dengan ataupun terkait dengan data ya, dan juga pastinya proses dalam organisasi. Sesungguhnya dia membedakan atau memisahkan ya antara data science dengan beberapa aspek lain dalam data processing yang dewasa ini meraih atau mendapatkan attention ya dalam dunia bisnis. Dan ya proses dari data driven decision making itu membutuhkan ya ataupun memerlukan ya data science secara utuh ya, terutama untuk proses analytical thinkingnya. Dan memang mau tidak mau dia akan overlapping ya dalam banyak hal dengan data driven decision making, dan ini akan meng-highlight ya often overlook fact ya, beberapa hal yang kadang-kadang atau fakta-fakta yang lewat ataupun tidak dipikirkan, yang sesungguhnya meningkatkan ya otomatisasi ya dari bisnis decision oleh komputer system. Different industri yang berbeda sesungguhnya mengadopsi automatic decision making at different rate. Ya dalam satu aspek ini mungkin baik ya untuk otomatisasi, tapi sesungguhnya dalam aspek yang lain kita lihat bahwa akhirnya banyak keputusan itu dilakukan oleh ya sistem-sistem komputer ya, alih-alih oleh pihak yang memang relevan, dalam hal ini adalah manajer ataupun pihak eksekutif. Nah, bisa dilihat di sini ya bahwa data driven decision making itu memerlukan data science ya, dan data science sendiri memerlukan data engineering proses. Nah, dalam banyak kesempatan akhirnya data science ya itu bahkan menjadi satu mekanisme pengambilan keputusan itu sendiri ya. Karena dia menawarkan analisa-analisa ya, analitik-analitik terkait dengan beberapa hal yang ada di perusahaan yang sesungguhnya bukannya tidak tidak problem ya atau tidak masalah, tetapi kita harus lihat bahwa sesungguhnya data science sendiri itu masih dalam kalkulasi ya, harusnya itu diinterpretasikan. Karena sesuatu yang naik itu belum tentu kita pun harus misalnya bangga dengan hal tersebut ya, harus dilihat konteksnya. Kenaikan tersebut kalau dilihat dalam satu konteks ya, maka kita bisa tahu bahwa kenaikan ini bagus atau buruk ya. Bisa saja ada kenaikan, tapi kalau kita tidak interpretasikan kenaikan itu misalnya sebagai sesuatu yang memang diperlukan, maka ya kenaikan tersebut akan jadi klise ya.
Jadi harus dilihat bahwa tidak berhenti sampai di level analisa, tetapi juga harus sampai di level interpretasi untuk mengambil suatu keputusan. Analoginya misalnya seperti misalnya terjadi peningkatan, analogi ya, misalnya berat badan ya dari kita gitu. Nah, tentunya kalau kita melihat secara umum ya, common, bahwa berat badan itu sangat buruk ya bagi tubuh ya. Tetapi pada konteks ini bisa saja misalnya untuk menunjukkan bahwa dia hidup senang ya dengan istrinya, atau istrinya memberikan perhatian lebih kepadanya. Nah, konteks ini akhirnya membuat bahwa berat ya yang dialaminya atau yang dihinggapinya itu baik dalam konteks tersebut. Nah, dalam usaha, dalam bisnis juga hal-hal tersebut bisa saja berpengaruh ya. Seperti misalnya faktor culture ya, faktor keluarga, ataupun faktor-faktor lain yang mau tidak mau kita harus jadikan itu sebagai pertimbangan ya. Apakah kenaikan ini akan memberikan efek yang jangka panjang ataukah hanya sekedar efek jangka pendek ya. Bisa jadi ada event tertentu ya, misalnya kenaikan ya, tetapi terjadi karena ya misalnya ada satu peristiwa ya yang bisa saja itu hanya klise atau hanya sesuatu yang disamarkan. Contoh misalnya dalam beberapa survei ya sosial media diketahui bahwa pasangan itu seringkali memuji pasangannya ya. Jadi selalu ditampilkan hal-hal yang romantis ya, seperti pasangan saya baik, pasangan saya ini dan seterusnya. Jadi kalau kita coba kita coba ambil datanya, maka akan menunjukkan hal tersebut. Tetapi ya ternyata tingkat, maaf sekata ya, tingkat divorce atau perceraian itu sangat tinggi, dan ini sangat bertolak belakang kan, kontradiksi antara ketika kita mau ngemain atau kita melihat pola yang ada di sosial media dengan kenyataan di lapangan. Dan pada source yang lain ya, seperti misalnya dalam Google, ternyata halnya menunjukkan sebaliknya, bahwa memang sesungguhnya tingkat stres ataupun tingkat konflik antar pasangan itu terjadi ya, di mana searching dari Google menemukan bahwa banyak pasangan yang ternyata malah memaki-maki ataupun menghardik dan berusaha untuk melihat ya apa yang bisa dilakukan dalam konteks hukum, sosial dan sebagainya terkait dengan pasangan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ada dua hasil yang berbeda dari source yang berbeda. Nah, makanya tidak serta-merta ketika kita lihat di sosial media itu nilainya tinggi, maka kita anggap sebagai, oh ya, memang kemesraan antar pasangan itu tinggi gitu. Nyatanya dalam aktualitas ya atau realitas ternyata malah sebaliknya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya ketika kita mau melihat atau melakukan proses analisa terkait dengan fenomena-fenomena atau pola-pola yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak serta-merta kita harus otomatis ya melihat kenaikan itu sebagai sesuatu yang baik. Bisa saja kenaikan itu buruk, sementara malah penurunan itu sebagai sesuatu yang baik. Nah, data driven decision making itu merujuk ya kepada praktek untuk mendasarkan ya keputusan kepada analisis dari data dan bukan murni intuisi ya. Contohnya misalnya seorang marketing ingin memilih ya advertise yang pure dalam pengalamannya di lapangan dan penglihatannya, for what will work ya. Atau dia juga bisa membasiskan seleksinya dalam proses analisa data berdasarkan bagaimana konsumer bereaksi kepada different ads. Sehingga dia bisa menggunakan kombinasi dari dua pendekatan ini
Dan DDD ya, triple D, sesungguhnya itu bukan hanya sekedar all or nothing practice ya, kita dapat atau kita tidak sama sekali ya. Sesungguhnya beberapa firm ya, beberapa perusahaan engage dalam triple D lebih kurang ya dalam degree-degree tertentu ya, dalam cakupan-cakupan tertentu. Jadi ini bukan serta-merta kita nyatakan bahwa absolut ya, DD atau tidak sama sekali, bukan ya, tetapi ada porsi-porsinya. Yang setiap porsi-porsi itu ya memang sesungguhnya decision making itu harus menjadi perhatian dari eksekutif ataupun manajer ya, bukan hanya sekedar komputer sistem mengotomatisasikan pengambilan keputusan ya sehingga melupakan peran dari pengambil keputusan. Enggak, pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh manusia ya, karena kita bisa melihat ya flow ataupun konteks yang komputer dalam kaidah ini masih memiliki keterbatasannya terkait dengan intuisi, terkait dengan kemampuan-kemampuan manusia yang lain. Jadi walaupun sudah ada artificial intelligence yang coba diadopsikan atau diterapkan dalam data science, tapi tentu konflik-konflik ataupun misinterpretasi dan misunderstanding ya, salah paham dan salah interpretasi itu masih sangat besar kemungkinannya terjadi.